Selamat pagi semuanya. Apa kabar hari ini? Alhamdulillah, luar biasa. Allahu Akbar. Alhamdulillah, semoga anak-anak sehat selalu ya. Oke, sebelum kita mulai kegiatan hari ini, kita berdoa dulu ya anak-anak. Coba duduk yang rapih ya. Sudah siap? Kita berdoa bersama-sama ya. Ibu jari dan telunjuk, jari tengah yang panjang, jari manis untuk cincin, jari kelingking tersayang. Ku berhitung 1, 2, 3, 4, dan 5. Angkat tangan, tutup mata, mari kita berdoa. Doa sebelum belajar. Bismillahirrohmanirrohim. Raditu billahi robba, wabil islami dina, wabim muhammadin nabiyya wa rasulullah. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Ya Allah, aku rela Allah Tuhanku, Islam agamaku, dan Nabi Muhammad utusan Allah. Ya Allah, berilah aku ilmu pengetahuan dan anugerahilah rizki kepadaku, serta berilah aku pemahaman. Amin. Nah, tadi kita kan sudah berdoa. Untuk lebih semangat lagi hari ini, kita tepuk semangat dulu ya. Anak-anak sudah siap? Oke, tepuk semangat. 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 Wah, anak-anak semangat ya hari ini. Nah, gimana anak-anak puasanya hari ini? Lancar? Wah, hebat. Semoga kita semua puasanya lancar ya. Oke, sekarang Ibu mau tanya, siapa yang di sini merasa senang? Coba angkat tangannya. Oke, sekarang siapa yang di sini merasa sedih? Ada? Tidak ada ya. Coba siapa yang di sini merasa bosan? Ada? Tidak ada juga ya. Semua anak-anak merasa senang karena kita akan belajar dan bermain di sini. Bersama Ibu, kita akan bersenang-senang. Yeay! Oke, sekarang Ibu akan absen dulu ya. Sudah siap? Oke. Budina itu namaku, punya banyak teman di sekolah. Ada yang namanya Raina, ada yang namanya Hana, ada yang namanya Ibam, ada yang namanya Raska, kakak. Malika itu namanya, punya banyak teman di sekolah. Ada yang namanya Jafran, ada yang namanya Fairuz, ada yang namanya Ajam. Askana itu namanya, punya banyak teman di sekolah. Ada yang namanya Enjen, ada yang namanya Deren. Wah, semuanya anak-anak hadir ya dan semangat belajar.
belajar hari ini? Anak-anak, 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 ada yang tahu tidak ya, kita mau belajar apa ya hari ini? Iya, betul. Kita akan belajar mengenai salah satu bencana alam. Sebelumnya, ada yang tahu tidak ya, bencana alam itu apa sih? Oke. Bencana alam itu merupakan kejadian alam yang diakibatkan adanya aktivitas alam dan dapat mengakibatkan kerugian besar bagi manusia, anak-anak. Coba sekarang anak-anak sebutkan apa saja ya yang termasuk dari bencana alam. Iya, ada gempa bumi, terus ada longsor, ada tsunami, ada puting beliung, kemudian ada banjir. Wah, banyak sekali ya ternyata bencana alam itu. Oke, sekarang siapa yang menciptakan bencana alam ya anak-anak? Iya, betul. Yang menciptakan bencana alam yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, di mana bencana alam ini merupakan tanda kekuasaan Allah dan sebagai pengingat untuk umat manusia agar lebih bersabar dan selalu bertawakal kepada Allah. Oke anak-anak, kali ini Ibu akan membahas mengenai banjir. Tapi sebelum itu, Ibu akan bercerita untuk anak-anak. Penasaran cerita apa? Iya, hari ini Ibu akan bercerita mengenai terjadinya banjir di Desa Makmur. Anak-anak, sudah siap untuk mendengarkannya? Oke, anak-anak perhatikan Ibu ya. Let's go! Suatu hari di Desa Makmur hiduplah masyarakat sejahtera dan makmur. Mereka memiliki sawah-sawah yang hijau, ladang yang subur, mencukupi kebutuhan pangan mereka. Mereka juga memiliki sapi-sapi yang gemuk, yang menghasilkan susu dan daging terbaik untuk mereka. Hasil hutan pun tidak kurang untuk mereka. Pohon-pohon tumbuh rapat dan menjulang tinggi. Mereka tercukupi dari sumber daya alam yang melimpah ruah. Namun, semua itu membuat masyarakat Desa Makmur terlena dan tidak memperdulikan lingkungan sekitar. Mereka membuang limbah dan sampah sembarangan. Mereka merusak hutan sekitar yang menjadi sumber resapan air di daerah tersebut. Saat ini, sungai terlihat sangat kotor. Airnya sudah tidak jernih lagi. Sampah yang tidak bisa terurai membuat sungai itu menjadi dangkal. Musim kemarau telah tiba. Desa yang tadinya subur dan hijau kini menjadi gersang dan kekeringan. Pohon sebagai sumber resapan air telah habis ditebang. Setelah sekian lama menunggu, akhirnya hujan pun datang. Hujan yang sangat deras. Airnya memenuhi sungai yang dangkal itu dan mulai meluap ke pemukiman warga. Warga mulai mengungsi menyelamatkan harta benda mereka. Mereka saling gotong royong dan membantu sesama. Warga pun merasa sedih karena desa mereka kebanjiran. Dari atas bukit, warga melihat desa mereka tenggelam oleh banjir. Dan mereka pun merasa menyesal karena tidak menjaga lingkungan sekitar. Setelah air surut, warga kembali ke desa dan mulai membersihkan lingkungan sekitar. Seiring berjalannya waktu,
musim hujan pun datang. Sekarang air mengalir lancar, tidak ada banjir lagi. Pohon-pohon pun mulai tumbuh dengan hijau. Sekarang desa makmur pun menjadi hijau kembali. Alam adalah titipan Allah, maka harus dijaga ya. Nah, anak-anak, setelah kita mendengar cerita tentang banjir di desa makmur tadi, kita belajar tentang apa itu banjir. Coba ada berapa ya huruf dari kata banjir? Ayo kita sebutkan bersama-sama ya. Dimulai dari huruf B, ada A, ada N, ada J, ada I, dan terakhir ada R. Jadi banjir. Wah, anak-anak hebat. Coba kita tepuk salut dulu nih buat anak-anak. Tepuk salut. Salut. Wah, keren. Nah, jadi banjir itu adalah bencana alam yang diakibatkan oleh aliran air yang berlebihan merendam daratan. Sekarang coba anak-anak, ada yang tahu tidak ya penyebab banjir itu apa sih? Oh, iya betul. Penyebab banjir yaitu membuang limbah atau sampah secara sembarangan ya. Kemudian ada merusak hutan, merusak pepohonan, tanaman dirusak. Kemudian ada curah hujan yang sangat tinggi. Iya. Nah, sekarang Ibu akan mengajak anak-anak untuk membuat sebuah percobaan. Apa itu ya? Iya, percobaan terjadinya banjir. Anak-anak penasaran? Yuk, ikuti Ibu ya. Let's go. Halo anak-anak, sebelum kita melakukan percobaan terjadinya banjir, ayo kita sama-sama siapkan bahan-bahan terlebih dahulu ya. Yang pertama, ada 2 wadah plastik yang sudah dibolongi. Kemudian ada air yang sudah dimasukkan ke dalam botol. Air yang ada di botol ini sebagai air hujan. Kemudian ada batu kerikil, ada tanah, dan ada sampah plastik dan kertas yang sudah tidak terpakai. Langkahnya adalah kita siapkan 2 wadah yang sudah dibolongi. Kemudian kita masukkan tanahnya. Kita bagi 2 ke dalam wadah satu dan wadah yang lainnya. Kemudian kita masukkan ke wadah yang satunya lagi. Oke, setelah itu kita masukkan kerikil, kita letakkan di ujung wadah yang masih kosong. Nah, kita letakkan batu kerikil di wadah yang lainnya. Kemudian kita coba masukkan sampah, kertas dan plastik yang sudah tidak terpakai ke dalam wadah. Nah, setelah itu kita coba percobaan yang pertama.
tersumbat karena terhalangnya oleh sampah-sampah, sehingga airnya menggenang dan terjadilah banjir. Kita tidak boleh buang sampah sembarangan ya. Kemudian kita lakukan percobaan terhadap pemukiman yang tidak diberikan sampah yang bersih akan sampah. Coba anak-anak lihat, airnya dapat meresap dengan baik atau tidak ya? Wah, airnya dapat meresap dengan baik ya, karena bersih. Nah, gimana anak-anak tadi percobaannya? Seru tidak? Seru ya? Oke, sekarang ibu mau bertanya nih sama anak-anak. Ada yang tahu nggak ya cara untuk mencegah terjadinya banjir? Coba anak-anak sebutkan. Iya, yang pertama, kita tidak boleh membuang limbah atau sampah secara sembarangan, karena membuang sampah itu ada tempatnya, ke tempat sampah. Pinter. Nah, kita juga tidak boleh membuang sampah atau limbah itu kemana? Ke sungai. Itu tidak boleh, apalagi ke selokan rumah kita. Nah, kemudian ada kita tidak boleh merusak tanaman, baik yang ada di rumah kita, lingkungan sekitar kita, apalagi menebang pohon di hutan. Itu tidak boleh ya. Kita sebagai manusia harus menjaga dan merawat lingkungan sekitar rumah kita dan juga alam yang ada di dunia ini, ya. Nah, sekarang ibu di sini punya tepuk yang namanya tepuk cegah banjir. Anak-anak sudah tahu? Oke, kita sama-sama melakukan tepuk cegah banjir. Nah, sebelumnya anak-anak perhatikan ibu dulu ya. Ibu contohkan, kemudian kita melakukannya bersama-sama. Oke, sudah siap anak-anak? Oke, tepuk cegah banjir. Buang sampah ke tempat sampah. Kurangilah memakai plastik. Kotaku bersih, kotaku nyaman. Tanamlah pohon, rawat tanaman. Cegah banjir. Yes, yes, yes. Bisa anak-anak? Ayo kita bersama melakukan tepuk cegah banjir ya. Anak-anak sudah siap? Oke, kita mulai. Tepuk cegah banjir. Buang sampah ke tempat sampah. Kurangilah memakai plastik. Kotaku bersih, kotaku nyaman. Tanamlah pohon, rawat tanaman. Cegah banjir. Yes, yes, yes. Wah, anak-anak hebat. Coba kita tepuk salut dulu untuk anak-anak yang hebat ini. Yuk, tepuk salut. Salut. Anak-anak hebat, anak-anak keren. Gimana anak-anak? Tadi kita belajar tentang apa saja ya? Iya, tadi kita belajar tentang banjir. Kemudian ada apa lagi ya? Iya, ibu bercerita tentang banjir di Desa Makmur. Kemudian ada apa lagi ya? Iya, betul. Kita tadi melakukan percobaan terjadinya banjir.
Oke anak-anak, jadi kita harus selalu menjaga lingkungan sekitar kita. Karena dengan kita menjaga dan merawatnya, itu termasuk sebagian dari kebersihan. Kebersihan itu sebagian dari iman. Jadi orang-orang yang beriman harus selalu menjaga kebersihan. Oke, sebelum kita mengakhiri pembelajaran hari ini, kita sama-sama membacakan Alhamdulillahirobbil alamin. Segala puji bagi Allah, Tuhan semesta alam. Bismillahirrohmanirrohim. Robbi firli wali walidayya warhamhuma kama robbayani shogiro. Ya Allah, ampunilah dosaku dan dosa kedua orang tuaku, dan lindungilah mereka sebagaimana mereka melindungiku dari kecil. Amin. Robbana atina fidunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Ya Allah, berilah aku kebaikan di dunia dan kebaikan di akhirat, serta jauhkanlah aku dari siksaan api neraka. Amin. Hari sudah siang, ibu guru pulang sekolah karena waktu. Selamat siang, esok kami kan datang. Selamat siang, kini kami kan pulang. Oke anak-anak, terima kasih karena anak-anak sudah semangat belajarnya hari ini. Sampai jumpa di pembelajaran berikutnya ya anak-anak. Sebelum itu, kita tepuk cinta dulu yuk buat anak-anak. Tepuk cinta. Cinta. Terima kasih anak-anak. Sampai jumpa. Dadah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.